Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya mau bicara tentang sebuah pemulihan. Orang banyak kali di dalam hidupnya membutuhkan pemulihan. Tetapi sebelum terjadi pemulihan di segala sektor, maka pemulihan yang pertama yang harus terjadi adalah pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan, kalau kita sudah benar-benar yakin dan tahu bahwa hidup kita itu bergantung 100% kepada Tuhan, maka kita akan mengalami banyak kali pemulihan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan atas saudara dan saya senantiasa adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau hubungan kita pulih dengan Tuhan, kita akan percaya 100% kepada Tuhan. Kita akan bergantung 100% kepada Tuhan. Dan kita akan berserah total kepada Tuhan. Kita tidak akan takut menghadapi apapun di dalam hidup ini. Sebab kita tahu bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita bukan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan apapun, yang buruk apapun di dalam hidup kita. Tetapi adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau dalam perjalanan kita mengalami sesuatu yang buruk, sesuatu yang gak nyaman, semuanya itu karena Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita naik kelas. Anak-anak sekolah aja SD ke SMP harus ujian, SMP ke SMA juga ujian. Itu sebabnya di dalam hidup ini, untuk kita lebih naik kelas, maka Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa percobaan-percobaan yang Tuhan izinkan adalah percobaan yang biasa, yang mana Tuhan izinkan, Tuhan berikan sehingga kita sanggup menjalaninya. Gak mungkin Tuhan buat izinkan di dalam hidup kita mengalami hal-hal yang kita tidak sanggup melakukannya atau menjalaninya. Itu sebabnya kalau hubungan kita dengan Tuhan pulih, maka hubungan kita dengan manusia pasti pulih. Kalau hubungan kita dengan manusia pulih, maka baik itu komunikasi, baik itu keseharian kita dengan di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pekerjaan, dengan siapapun, itu akan pulih. Kenapa? Karena Tuhan berikan pembaharuan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan baharui? Hati kita. Sehingga hati kita menjadi sabar, hati kita akan percaya apapun dasarnya, karena hati kita tidak ada cemburu, tidak ada iri hati, tidak ada semua yang gak baik, tidak ada kecewa apa, tetapi hanya ada kasih. Yang Tuhan baharuin apalagi? Pola pikir kita. Kita tidak berpikir negatif, tetapi kita berpikir positif. Dan kita percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Lalu di dalam hidup kita, bukan lagi 1 ditambah 1 2, tetapi ketika satunya saya dan satunya Tuhan, itu hasilnya tidak terbatas. Sebab Tuhan tidak terbatas. Maka kita akan berpikir bahwa kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan hal-hal apa-apa tanpa Tuhan campur tangan. Apalagi yang diperbaharui? Semangat. Kalau tadinya kita tidak bersemangat, kita loyo, kita berpikir sudah tidak ada harapan, maka kita pikir udah deh, apapun dilakukan tidak akan berhasil, gagal. Tetapi Tuhan perbaharui semangat itu sehingga kita punya semangat yang menyala-nyala. Kita tahu bersama dengan Tuhan kita pasti keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan demikian Tuhan perbaharui karakter kita. Kita punya penguasaan diri, kita tidak emosi, sehingga karakter kita berubah. Dan orang akan lihat bagaimana kita yang buruk itu berubah menjadi baik. Bagaimana banyak hal di dalam kehidupan kita yang tidak ada
komunikasi yang tidak ada, kesabaran yang tidak ada, itu menjadi ada. Bahkan berkat, mungkin rumah, mungkin apa yang tidak ada di dalam kehidupan kita, lebih-lebih kasih yang tidak ada menjadi ada. Dan banyak yang orang katakan tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi Tuhan buat apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, pemulihan dengan Tuhan itu faktor yang penting. Kalau pemulihan dengan Tuhan terjadi, pemulihan dengan sesama terjadi, hati diperbaharui, pola pikir diperbaharui, bahkan yang diperbaharui juga semangat kita dan karakter kita. Maka pemulihan yang lainnya, pemulihan kesehatan, pemulihan yang ekonomi, pemulihan apapun itu gampang terjadi. Itu sebabnya saudara-saudara punya keinginan untuk dipulihkan. Apabila kita punya keinginan dari dipulihkan, maka kita akan mendapat pemulihan itu. Kalau ada pertanyaan, bagaimana saya bisa dipulihkan? Bagaimana suami saya, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya bisa dipulihkan? Karena mereka tidak kenal Tuhan. Saya katakan bisa. Kalau ada keluarga yang tidak kenal Tuhan, yang tidak rasanya nggak mungkin dipulihkan, kita sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai saudara, kita yang berdoa, kita katakan Tuhan tolong mereka supaya jamah mereka, supaya mereka boleh dipulihkan. Saya ada hari ini karena seorang anak saya mulai dari kecil. Anak saya Wira dari kecil dia berdoa dengan Tuhan. Tuhan kasihan papaku, kasihan mamaku. Aku tolong Tuhan pulihkan mereka, ubah mereka. Supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka hidup benar. Ternyata doa anak kecil ini yang terus-menerus didoakan. Yang doa dengan sederhana, Tuhan dengar. Maka Tuhan yang tegur saya, Tuhan yang mulai menegur saya, Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Dan saya merespon teguran Tuhan. Dan ketika saya respon, Tuhan campur tangan. Maka pemulihan itu terjadi di dalam hidup saya. Lalu saya berdoa lagi untuk anak-anak saya yang tidak kenal Tuhan. Maka ketika dengan sungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan pun jawab dengan cara Tuhan menegur anak-anak saya, sehingga anak saya pun dipulihkan. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemulihan itu ketika kita menginginkannya. Kita minta Tuhan campur tangan, pemulihan itu pasti terjadi. Yang mau dipulihkan, yang mau melakukannya, maka buka hatimu lebar-lebar. Kau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau dipulihkan. Pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku bersama dengan Tuhan selangkah demi selangkah, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau setiap hari engkau berkata, Tuhan tolong aku, maka Tuhan akan tolong. Yang mau melakukannya, yang pengen betul-betul dipulihkan, bersama dengan saya katakan amin.